Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda pejuang buah hati yang dirindu surga, bagaimana kabarnya? Sudah siap mempraktekkan terapi langit dalam rangka menjemput keajaiban ya, perubahan buah hati menjadi semakin baik. Nah, mungkin Bunda sudah mendapatkan ya materi yang pertama sebelum kita praktekkan terapi langit, yaitu tentang konsep tujuan hidup kita. Dan kesimpulannya adalah Allah tidak menciptakan kita dan jin ya, melainkan hanya untuk ibadah kepada Allah. Nah, maka mari sekali lagi kita luruskan niat mengikuti terapi ini dalam rangka ibadah kepada Allah. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya pertanyaan yang sering ditanyakan oleh para peserta sekaligus jawabannya. Yang pertama, apa itu terapi langit? Ya, terapi langit adalah sebuah metode yang saya rancang yang terinspirasi dari Al-Quran, yang pada intinya adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, yaitu bertakwa ya, menjalankan seluruh apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala larangannya. Inilah definisi takwa. Dan ketika kita bertakwa, maka Allah janjikan di dalam Al-Quran surah At-Tolak ayat 2 dan 3, Allah akan tunjukkan jalan keluar dan Allah akan limpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, jalan keluar ini adalah dari segala macam permasalahan hidup. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan jalan keluar dan Allah limpahkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Rezeki bukan hanya uang, bukan hanya harta, tetapi keluarga yang harmonis, ya, anak yang tumbuh sehat, kuat, cerdas, solih, solihah. Ini juga merupakan rezeki yang tidak ternilai. Maka inti terapi langit ini adalah sekali lagi mendekatkan diri kepada Allah dengan 7 metode yang nanti akan di-share ya oleh tim admin ya, tim admin Child Dream. Insya Allah akan ada penjelasannya dan panduan prakteknya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berapa lama prakteknya? Jadi di dalam terapi langit ini minimal kita akan mempraktekkan selama 21 hari. Kenapa harus 21 hari? Sebetulnya angka 21 ini bukan angka keramat ya, tetapi berdasarkan penelitian, banyak sekali penelitian ilmiah di luar sana yang membuktikan bahwa ketika kita bisa membentuk kebiasaan positif selama minimal 21 hari, maka di hari ke-22 dan seterusnya, kebiasaan itu akan terbentuk secara otomatis, walaupun kita sudah tidak dibimbing lagi. Nah, fokus terapi kita adalah membiasakan diri untuk berbuat baik, beramal, ya, berpikir positif, dan melakukan segala kebaikan. Nah, maka diharapkan di hari ke-22, kebiasaan ini akan terus kita lakukan. Kemudian, kapan waktu prakteknya? Nah, sebagian nanti akan kita praktekkan sekitar 15 menit ya sebelum tidur. Karena ini adalah waktu yang sangat efektif untuk memprogram alam bawah sadar kita. Kemudian, pertanyaan berikutnya adalah, kira-kira terapi ini cocok untuk keluhan apa saja? Jadi insya Allah, ya berdasarkan sedikit pengalaman kami, membimbing para orang tua, terapi ini cocok untuk segala macam keluhan anak. Antara lain, ya, terlambat bicara, terlambat berjalan, kemudian ADHD, Down syndrome, cerebral palsy, kemudian tantrum, dan segala macam keluhan anak yang barangkali saat ini Bunda alami, dan mungkin Bunda sudah ikhtiar ke sana kemari dengan medis, kemudian herbal, pijat, ataupun metode apapun ya, dan belum membuahkan hasil, maka insya Allah di metode ini ya, kita akan berusaha menjemput keajaiban. Yakinlah pertolongan Allah akan datang tepat pada waktunya. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah siapa yang harus praktek? Nah, di dalam grup ini yang sebaiknya praktek adalah kedua orang tuanya, khususnya adalah Bunda. Jika misalkan suami berhalangan, untuk sementara tidak menjadi masalah, tetapi akan jauh lebih baik jika ayah bunda ikut mempraktekkan. Karena terapi ini yang pertama, ayah bunda yang langsung ya nanti menerapkan kepada anak-anaknya bagaimana harus melakukan terapi sesuai instruksi. Dan yang kedua, memang ada terapi yang dikhususkan hanya untuk orang tuanya, bukan untuk anaknya. Mungkin ayah bunda bertanya-tanya, loh, yang terkena keluhan kan anak, kenapa orang tua yang harus diterapi? Nah, seperti yang kita tahu bahwa orang tua ini memiliki ikatan batin yang luar biasa ya terhadap anaknya. Dan ada satu penelitian yang sudah saya uji sekian lama, khususnya
keluhan anak yang terkait dengan faktor non medis. Ternyata banyak sekali keluhan di sana, di luaran sana, keluhan yang menimpa anak-anak ternyata ada hubungannya dengan orang tuanya. Entah orang tuanya itu pernah berbuat kesyirikan, atau mungkin leluhurnya pernah memelihara pusaka, menyimpan jimat, ternyata berakibat kepada anak-anaknya. Nah, untuk lebih jelasnya, ini akan saya jelaskan di metode terapi ruqyah syar'iyah. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah ada garansi? Nah, jika ayah bunda bertanya demikian, maka saya katakan yang bisa memberikan garansi hanyalah Allah Azza wa Jalla. Karena saya sendiri adalah manusia biasa, tugas kita di sini juga hanya berikhtiar semaksimal mungkin, dan hasilnya serahkan kepada Allah. Tetapi alhamdulillah, sejak berdirinya Terapi Langit, yaitu tahun 2018, sudah ribuan bahkan tidak terhitung pasien yang sudah kami bantu, dan alhamdulillah atas izin Allah, dengan kuasa Allah, melalui perantara terapi ini, banyak sekali yang terbantu mendapatkan hasil positif, perubahan yang begitu dahsyat pada buah hatinya, walaupun secara medis sudah divonis tidak mungkin sembuh. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ada biayanya? Nah, ini pertanyaan yang paling sering ditanyakan ya. Jadi ayah bunda, di dalam grup Terapi Langit Child Dream ini, ayah bunda akan kami bimbing untuk mempraktekkan 3 metode ya. Yang pertama adalah mindful reflection, kemudian neuro gratitude, dan ruqyah syar'iyah. Ini merupakan 3 metode yang akan kami share di kelas basic. Alhamdulillah, hanya dengan mempraktekkan 3 metode tersebut, banyak sekali yang merasakan perubahannya. Nah, jika ayah bunda merasa cocok dengan metode kami, dan mungkin ayah bunda berminat untuk melanjutkan ke kelas berikutnya, kelas lanjutan atau kelas eksklusif, nanti ada infak yang insya Allah sangat-sangat terjangkau. Pertanyaan terakhir adalah, kira-kira apa yang harus disiapkan? Jadi begini ayah bunda, banyak sekali pengalaman yang kami dapatkan dari para peserta, banyak di antara mereka yang istiqomah mempraktekkan terapinya, tapi tidak sedikit juga di antara mereka yang keluar grup, menyerah di tengah jalan, hingga tidak praktek terapinya sama sekali. Banyak penyebabnya. Pertama, tidak yakin, tidak percaya dengan metodenya. Terus kemudian ragu-ragu, kemudian sibuk. Dan berbagai alasan yang sebetulnya ini merupakan alasan yang aneh ya. Ketika kita tidak sempat praktek terapinya, ini sama saja kita belum menjadikan anak kita sebagai prioritas. Pesan saya, kuatkan mental ayah bunda untuk bisa mempraktekkan terapi ini, karena banyak sekali godaan, bisikan setan yang mengajak ayah bunda untuk berhenti praktek terapinya. Karena jelas ya, di dalam terapi ini kita akan mendekatkan diri kepada Allah, dan pasti setan tidak akan ridho, sehingga akan membuat ayah bunda ragu-ragu, mengajak untuk keluar grup, mengajak untuk berhenti, agar ayah bunda tidak mempraktekkan terapinya. Karena sekali lagi, terapi ini yang kita lakukan adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jelas setan tidak akan ridho. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan selamat datang di grup Terapi Anak Child Dream. Sampai ketemu di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.